Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai perancangan perkerasan jalan dengan metode grup indeks dan metode CBR. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Husna Rahmah. NIM 22015000005 kelas A PTB 2020. Langsung saja, di sini kita akan membahas yang pertama mengenai metode grup indeks. Metode ini dikembangkan oleh Public Road Administration yang didasarkan pada klasifikasi kelompok tanah. Di sini metode ini menggunakan desain yang diturunkan dari pengalaman desain terlebih dahulu. Jadi seperti metode yang sudah lama digunakan tetapi masih saja diaplikasikan pada zaman sekarang dari berbagai negara. Nah, di sini model atau desain yang digunakan seperti struktur perkerasan jalan terutama yang dikhususkan untuk perkerasan dengan lapisan pondasi atas dan lapisan pondasi bawah yang menggunakan bahan dari agregat atau tanah seperti itu dari grup indeks, metode grup indeks. Selanjutnya di sini ada nilai grup indeks. Rentang nilai grup indeks yang berlaku adalah 0,0 sampai dengan 20. Nilai grup indeks dihitung berdasarkan rumus di bawah ini. Di sini kita bisa lihat rumusnya yaitu 0,2 A ditambah 0,005 AC ditambah 0,01, yaitu untuk menentukan nilai grup indeks. Namun di sini juga ada beberapa hal, 4 poin penting yang harus kita pahami dan ingat dalam menentukan nilai grup indeks. Di sini yang pertama ada sebagian dari persentase material yang lolos saringan 200 yang lebih besar 35% dan tidak lebih besar dari 75% yang dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20. Nah, di sini yang kedua ada sebagian dari persentase material yang lolos saringan 200 yang lebih besar dari 15% dan tidak lebih dari 55% dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0,0 sampai dengan 40. Kemudian yang ketiga, ada sebagian dari batas cair yang lebih besar dari 40% dan tidak lebih dari 60% dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20 ya 20. Yang keempat, sebagian dari indeks plastis yang lebih besar dari 10% dan tidak lebih besar dari 30% dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0,0 sampai 20%. Nah, di sini kita harus memperhatikan presentasi persen yang lolos saringan 200 berdasarkan pembagiannya. Di sini ada contoh soal mengenai metode grup indeks supaya kita bisa lebih memahaminya. Di sini soalnya analisa tanah dasar untuk digunakan bagi perkerasan mendapatkan tanah lolos saringan 200 yang mempunyai LL itu 40% dan PL-nya itu ada 15% dan juga intensitasnya sebesar 750 SMP. Jadi persen yang butir lolos saringan 200 itu sekitar 55%. Di sini sudah ditentukan ya,
lolos saringan, kisaran persen yang lolos saringan 200. Di sini tebal lapisan pondasi bawah yang diperlukan itu 20%. Dan untuk intensitas lalu lintas dengan LHR 750 di atas garis A yang didapatkan sebesar 30 cm. Kemudian juga ada tebal lapis pondasi atas dan permukaan 30 cm yang dapat diambil dari LPA dan lapisan permukaan 10 cm. Jadi penyelesaiannya kita bisa memperhatikan gambar, ilustrasi gambar, dan memperhatikan nilai grup indeks dari 4 poin yang kita bahas sebelumnya. Jadi penyelesaiannya yang pertama kita mendapatkan 5,5 dikurang 35. Menghasilkan 20% yang bilangan positif 0,00 sampai 20. Yang kemudian ada 5,5 dikurang 15%. Dari kisaran presentasi lolos saringan 50% dikurang dengan 15% dari 2 poin penting yang kita bahas sebelumnya. Jadi yang bagian ketiga, tidak LN-nya tidak melebihi dari 40. Jadi menghasilkan 0 dari soal yang ketiga. Yang keempat, di sini di 15 dikurang 10 sama dengan mendapatkan 5. Kemudian di sini selanjutnya untuk metode CBR. Metode ini paling banyak dipakai untuk perencanaan perkerasan lentur yang awalnya dikembangkan oleh California Division for Hickway. Kemudian baru ditindaklanjuti oleh US Army Corps of Engineers. Nilai CBR adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Dilakukan di laboratorium, contohnya tanah dimasukkan ke dalam silinder logam atau mold dengan diameter 15,24 cm dan tinggi 17,78 cm. Kemudian dilakukan penumbukan dengan alat tumbuk sebagaimana pemeriksaan pemadatan. Sesudah penumbukan atau standar atau modified, cetakan ini ditempatkan pada mesin penetrasi kapasitas 4,45 ton dengan kecepatan penetrasi sebesar 1,27 mm per menit. Pembacaan pembebanan dilakukan pada serangkaian penetrasi mulai dari 0,0125 sampai 0,50. Itu untuk umumnya pada metode CBR. Di sini ada untuk slide ke-6, di sini ada tabel samping tanah dasar. Kita bisa melihat tabel ilustrasi yang saya paparkan. CBR 6 yang sama atau lebih besar itu 11 kali 10% sama dengan 10%, 100%, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya untuk contoh soal untuk metode CBR. Di sini soalnya dari beberapa sampling tanah dasar didapatkan CBR 9, 6, 12, 7, 8, 7, 10, 9, 10, 11, 11. Lapisan pondasi bawah dan atas berturut-turut mempunyai CBR 20 dan CBR 50. Nah, di sini ditanyakan bagaimana penentuan tebal perkerasan yang paling optimal bila mana beban sumbu ekivalen standarnya itu 2,5 dikali 10 pangkat 6. Jadi di sini ada cara penentuan nilai rata-rata terlebih dahulu untuk menentukan tebal perkerasan.
Dengan cara tentukan harga CBR terendah, tetapkan berapa banyak harga CBR yang sama dan lebih besar dari masing-masing nilai CBR. Kemudian angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100%, jumlah lainnya merupakan presentasi dari 100%. Kemudian juga membuat grafik kolerasi antara nilai CBR dan presentasi jumlah tadi. Kemudian menentukan nilai CBR rata-rata adalah yang didapatkan dari angka presentasi 90%. Di sini ada juga catatan penting untuk penentuan prakteknya, itu mendapatkan nilai CBR yang aplikatif. Lakukan pengelompokan dalam segmen-segmen di mana variasi nilai CBR tidak terlalu berbeda jauh, yaitu CBR indikator kekuatan tanah dasar persen. Kemudian berikut penjelasan dari contoh soal untuk metode CBR. Selanjutnya di sini penyelesaian dari contoh soal tersebut. Di sini kita bisa melihat grafik untuk penentuan tebal perkerasan dengan ekivalen 2,5 kali 10 pangkat 6. Jadi di sini kita harus membuat tabel grafik dan menarik secara arah vertikal dari angka 2,5 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya di sini CBR memotong dan menghasilkan 7. Harga terendah dari CBR itu 8, harga CBR yang sama itu 10 dan 11, dan harga CBR yang besar itu 11. Jadi bagaimana cara penentuan tebal perkerasannya? Di sini didapatkan 28 cm dari TPM ditambah dengan TLPM dikalikan dengan TLPA sama dengan 20 cm. Di sini juga didapatkan dengan cara yang sama untuk CBR LPN, yaitu mendapatkan 20 dari TPM dikali TLPA sama dengan 1,2. Maka dari CBR LPA untuk LPA itu sendiri mendapatkan 50, didapat dari TPM sama dengan 5 cm. Jadi secara lengkap itu TLPM sama dengan 28 dikurang 12 itu kan mendapatkan 16 cm. Jadi TLPA sama dengan 1,5 dikurang dengan 5, dengan hasil yang tadi kita dapat menghasilkan 7 cm. Jadi secara praktisnya lagi dapat diambil tebal total diambil 30 cm. TLP sama dengan 17 cm, TLPA sama dengan 8 cm, dan TPM sama dengan 5 cm. Nah, itu hasil dari tebal perkerasan dari bilangan ekivalen, sumbu ekivalen standar 2,5 dikali 10 pangkat 6. Seperti itu. Selanjutnya di sini perbandingan dari kedua metode. Setelah kita mengetahui apa itu metode grup indeks dan CBR dan mempelajari contoh soal di masing-masing setiap metode, kita juga akan membandingkan kedua metode tersebut. Yang pertama, untuk metode grup indeks ini tentunya sangat sederhana. Cukup dengan mencari pengelompokan tanah berdasarkan grup indeks, menggunakan peralatan biasa mekanika tanah yang banyak tersedia di laboratorium, dan beban lalu lintas pun cukup diwakili dengan perkiraan volume tanpa memperhatikan berat dan komposisi kendaraan, dengan asumsi masa layanan 20 tahun. Di sini juga kekurangan metode ini seperti gambaran angka grup indeks tidak mencerminkan perilaku tanah dasar dan menerima beban lalu lintas.
Berat maupun komposisi kendaraan dan konfigurasinya tidak disinggung sama sekali, padahal faktor-faktor ini sangat menentukan kerusakan perkerasan. Kemudian ada tidak memperhitungkan komposisi lapisan perkerasan dan kualitasnya. Keempat, tidak memperhitungkan faktor lingkungan atau temperatur, curah hujan, dan geometri jalannya. Di sini parameter kerusakan struktur perkerasan tidak teratur sebaiknya. Metode ini hanya digunakan pada analisa pendekatan saja. Jadi seperti memiliki dasar, tapi ada beberapa hal yang diasumsikan. Jadi seperti analisa pemikiran, makanya disebut cukup sederhana karena ada beberapa hal yang diasumsikan dalam penentuan kebijakan perkerasan jalan. Itu membuat metode ini cukup dibilang sederhana. Untuk metode CBR didasarkan dari hasil empiris dengan mengacu pada nilai CBR itu sendiri. Pemeriksaan CBR dalam hal ini dilakukan terhadap tanah dasar, dapat dilakukan di laboratorium atau di lapangan. Tentu dengan ini, pengaplikasian untuk metode ini juga akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Berikut keuntungan dari metode ini, seperti digunakan di mana-mana, prosedur cukup mudah, dapat dilaksanakan di laboratorium atau dimanapun, di lapangan maksudnya. Kekuatan lapis perkerasan lama dapat dievakuasi, sudah memperhitungkan berat kendaraan, konfigurasi kendaraan, dan konfigurasi sumbu, dapat menghasilkan komposisi lapisan perkerasan dan lainnya. Jadi setelah kita mengetahui keuntungan dan kerugian dari masing-masing metode tersebut, dari secara kekuatan lapisan perkerasannya saja, metode ini lebih lama dapat dievakuasi, sedangkan layanan kelayakan pada metode group index ini hanya 20 tahun. Jadi itu saja. Semoga kita memahami metode-metode perkerasan jalan yang kita bahas tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.